Oke, di sini fan belnya sudah retak. Perhatikan, ini V-bel ya, bukan fan bel, V-bel. Fan bel apa V-bel? Boh, saya nggak ngerti lah. Intinya ini sudah retak, berisiko putus. Apabila ini putus dalam kondisi berjalan, maka resiko besar akan lebih banyak didapat, yaitu as kruknya akan mengalami bengkok. Biasanya ketika ini putus, kemudian terjadi pelipatan di area rumah roller, terjepit secara keras, motor nggak jalan, tapi di sini terjadi pukulan konstan secara tiba-tiba, ini biasanya akan ngegol. Nah, ketika ini ngegol ya, itu pasti akan jadi lahir suara terus menerus. Dibenerin model apapun nggak bakalan sembuh kalau ini ngegol ya. Akan selalu bunyi ruk 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 ruk, dan pada RPM tengah jalannya kayak ndut-ndutan, gitu. Jalannya nggak stabil di RPM tengah. Kalau ini sampai bengkok atau ngegol barang sedikit saja, itu pasti seperti itu. Kemudian timbulnya suara pada RPM bawah, bunyi klok 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 klok. Masalahnya di sini ya. Ini slide pace-nya atau bantalannya lobok. Di sini juga sudah pernah dilakukan sebuah pengganjalan. Perhatikan di sini. Ya, ini pernah diganjel menggunakan double tip. Tuh. Dan ini sudah aus parah. Kalau sudah aus parah seperti ini, rekomendasinya adalah ganti. Namun apabila teman-teman menemukan pelanggan yang mungkin ya dompet orang nggak tahu ya, suruh ganti, ini kondisi keuangannya tidak memungkinkan, maka lakukan penolongan. Ya nolong orang lah bro. Kita jadi bengkel itu jangan hanya punya otak ganti ya, kita juga harus punya otak memperbaiki. Ini diganjal menggunakan bahan plat ya, jangan menggunakan double tip seperti ini, pasti gembes lagi. Tetapi di plat dulu, pakai plat seng bekas kaleng roti atau apa-apa, dibentuk, potong, pasang, baru dikasih double tip, lalu pasang lagi di sini ya. Itu lumayan bisa bertahan sampai 5 atau 6 bulan, bahkan lebih tergantung pola pengganjalannya. Namun apabila ganti ya, belikan aja, jangan pakai yang KW, gunakan yang original ya. Untuk slide pace ini penyebab suara geletok pada saat stasioner biasanya. Kemudian pada lepas gas dia bunyi klak 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 klak. Ini. Kemudian di sini ada roller. Nah, rollernya ini belum peang-peang banget lah. Ini bisa digunakan, tidak perlu ganti. Namun apabila hendak melakukan penggantian V-belnya, kan biasanya beli paket dengan beli ketengan antara fan bel sendiri, roll sendiri, itu jauh lebih mahal. Tapi kalau beli paket itu lebih hemat. Kalau dibelikan paket ya diganti saja. Ini masalahnya diganti aja, karena mulai ada peang meskipun belum begitu parah. Ini akan menyebabkan di RPM tengah itu kayak gantung. Tenaga motor akan kayak gantung. Ya, tapi tidak semuanya begitu. Nanti ada yang protes, "Oh, saya peang nggak gantung Mas Bun." Ya kamu beruntung, gitu aja, wis selesai masalah. Kemudian di sini adalah rumah roller. Ya, rumah roller ini kalau pen ini dengan ini kok tidak span, di sini telah terjadi spasi. Nah, ini spasi nih. Klik ya. Ini klik bro. Mbok kamu belikan slide pace inden dari Jepang sekalipun, tidak akan bisa bertahan lama. Tetap akan cepat bunyi apabila ini sudah oklik. Ini oklik. Oklik, ngerti ya? Oke, paham. Nah, kalau mau dibelikan ini satu set dengan asnya. Namun apabila sekali lagi kondisi keuangan sedang tidak memungkinkan beli paket, beli ininya saja ya. Karena biasanya ini tidak terlalu aus, tidak parah banget. Yang aus adalah bagian bushingnya di sini. Dan dari pabrikannya memang dibuat bushing di sini lebih soft daripada ini. Ini adalah stainless ya. Ini vanadium, jadi sangat sulit sekali mengalami aus di bagian ini. Biasanya yang kalah pada bagian bushing ini, karena ini tipe baja tapi bukan vanadium, itu berbeda. Jadi ini akan lebih amok dibandingkan dengan yang ini, gitu maksudnya. Nanti ada yang protes lagi, katanya amoh coba digigit. Oh, batukmu tak sawat karo iki. Kemudian di sini ada
Sudut kemiringan standarnya adalah sekitar 11,5 sampai lebih. Akan berbeda pada setiap motor. Saya lupa nggak hafal ukurannya berapa saja. Intinya ini ada sudut kemiringan. Ya, ada sudut kemiringan yang harus datar. Dalam arti miringnya ini rata loh bro, gini, cret gitu ya. Nah, kalau di sini sudah terjadi aus atau cekong, seumpama ini nggak diganti, di sini cekong, ini cekong. Cekong arti cekong, jelegong, beralur lebih dalam daripada titik dasarnya. Kalau kita bikin seperti ini, kita perhatikan, nah, ya, ada celah tuh, kelihatan kan? Apalagi kalau pakai penggaris yang jos. Garisannya guru SD itu yang suka buat mukul muridnya, wah, itu center banget. Nah, perhatikan, di sini ada celah. Ketika celah ini sudah terlalu dalam, ada beberapa motor yang cekungnya lebih dalam, maka dia akan menghambat di RPM atas. Ketika V-bel ini harusnya naik, cret gini ya, karena ada cekung di sini, maka dia tertahan. Jadi kalau motor kamu gandul di RPM tengahnya atau mendekati puncak topnya kok gandul dulu, nah di sini cekung. Maka pola babatnya atau pola pemapasannya itu tidak full papas. Ya, jadi sudut sininya saja. Seumpama sini yang jelegong, ya. Sini dibuang biar terjadi rata. Maksud sampai di sini bisa dimengerti ya. Sekali lagi, kalau di alur ini di sini rata, seret, kemudian di sini jelegong. Yang sini jangan dibabat. Karena ini adalah titik standarnya. Tapi yang dibuang sininya saja, seret, agar diukur kembali dengan pola ukur seperti ini. Kita gunakan alat seadanya, hilang celahnya, ya. Soalnya nanti kalau ditanya Mas Bun berapa ukurannya, berapa sudut kemiringannya, itu sangat berbeda-beda satu motor dengan motor yang lainnya. Karena apa? Karena pola pemakaian, ausnya akan berbeda, maka akan menimbulkan celah yang berbeda. Intinya dibikin rata. Ya, maksud nggak nih? Harus maksud dong. Kan sudah lama jadi subscriber saya, paham lah pola saya penyampaiannya. Intinya ini rata. Kemudian di puli daun atau puli kipasnya ini juga sama. Kalau di sini terjadi sudut kemiringan, seret, nah di sini jelegong nih. Titik ausnya juga kelihatan kan? Nah, di gambar juga kelihatan. Dirasakan seperti ini, okroso. Ya, terasa ini. Gregel gitu ya. Nah, ini dibabat sininya aja. Seret, tapakan sampai rata betul, sudah kayak gitu. Nah, kalau saya pernah melakukan sebuah tutorial pembabatan dari titik bawah sampai titik atas, itu untuk harapan sebuah hasil yang berbeda lagi. Jadi jangan telan mentah sebuah tutorial, karena setiap motor memiliki skema yang berbeda. Namun pada tipe Vario tipe ini biasanya nyari sama. Mau dibabat habis dari sini ke sini dikurangi sekitar 0,7 mili bisa. Sudut kemiringannya dibikin menjadi 13,5 atau mencapai 14, itu bisa. Terserah. Tetapi setiap pengubahan titik standar pada sebuah motor itu ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Jadi apabila kamu melakukan sebuah pembabatan atau pemapasan pada part sepeda motor di luar daripada skema standar, kemudian ada efek yang ditimbulkan, itu yang disebut konsekuensi ataupun resiko yang diambil. Layaknya sebuah obat, pasti akan ada efek samping. Namun efek samping yang tidak membahayakan itu bisa ditolerir, tetapi efek samping yang akan beresiko pada keselamatan nyawa, keselamatan pengendara, itu harus dipertimbangkan oleh seorang mekanik sebelum melakukan sebuah tindakan perbaikan. Oke, segini dulu dari saya untuk siang hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian semua mendapatkan tambahan wawasan, meski cuma ilmu sepele, yaitu tentang masalah sepeda motor. Salam gas jengat dari mekanik bengkel kaki 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.